Para kudus bergembira di surga sebab telah mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Kita doa untuk Beato Dionysius dan Redemptus martir. Mari bersama dengan semua orang kudus usaha Redemptus dan Dionysius mewartakan Injil di Indonesia ternyata tidak mudah, bahkan dikatakan gagal total. Tapi bukankah biji gandum harus jatuh dan mati supaya dapat tumbuh dan berbuah? Itulah sebabnya kita berdoa untuk para pejuang-pejuang kebenaran. Meskipun banyak yang menderita, bahkan dibunuh secara mengerikan, kita berjuang semoga semua orang beriman tetap berani mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sadar akan kekurangan kita, mari bersama-sama kita bersama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan yang perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ayo berdoa. Allah Bapa sekalian manusia, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk meninggalkan tanah airnya masing-masing dan menaburkan benih sabdamu di Asia. Di tanah air kami mereka menyerahkan nyawa demi nama-Mu, dan usaha mereka untuk mendatangkan kerajaan Allah terhenti. Kiranya kami mampu melanjutkan usaha mulia itu, sehingga akhirnya biji gandum yang jatuh dan mati menghasilkan buah melimpah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan dari taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasehat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusannya menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Dia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Waktu itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring seperti di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain dekat liang ular kedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang ia dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Setelah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Berbahagialah kamu melihat apa yang kamu lihat, padahal banyak orang, bahkan raja, para nabi, semua orang ingin melihatnya tapi tidak melihat. Berbahagialah kamu yang mendengar apa yang kamu dengar. Banyak orang ingin mendengar tapi tidak mendengar. Itulah juga sukacita bagaimana membayangkan kerajaan damai dalam kitab Yesaya. Tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan. Beruang, kambing, domba akan bermain bersama. Anak-anak kecil juga akan bermain, begitu cinta luar biasa Tuhan pada kita. Ia memperlihatkan kedamaian, kebahagiaan, hidup penuh dengan kedamaian, tidak dengan kekerasan, apalagi kekejaman. Oleh karena itu, kita mohon rahmat Tuhan agar semua orang yang mencintai Kristus senantiasa melaksanakan hukum Kristus dengan penuh cinta, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Cintalah sama sungguh-sungguh, karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, panjang segala abad. Pujilah Tuhan, semesta alam sebagai kemuliaan kami meroti kami siapkan ini si bumi dan dosa manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami diharap Kristus bagaimana di dalam kesempatan ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami lima anggur yang kami siapkan menjadi pohon anggur dan dari manusia bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Bapak cucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Beato Dionysius dan Redemptus telah mengorbankan hidupnya. Terimalah kiranya kini roti anggur ini, dan semoga karenanya kami berani memberikan kesaksian tentang penebusan-Mu tanpa gentar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak sepantas. Sungguh layak sepantasnya Bapa yang kudus, yang besar dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepada sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa. Engkau memberikan keharuman iman. Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan. Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, bersama segenap laskar malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sungguh segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan curahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra berkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menunggu secara yang rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, mencamackan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah yang baru dan ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu, kasihilah kami semua, kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti dalam surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan bertamu. Anak domba Allah, ngapus dosa-dosa ini, kasihlah. Anak domba Allah, dosa-dosa ini, kasihlah. Anak domba Allah, yang ngapus dosa-dosa ini, berilah kasih. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa dunia. Berbalik kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabarlah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Yesus. Amin. Kita rasakan kehadiran Kristus dalam diri kita melalui firman, melalui tubuh dan darah yang menyatukan, yang menguatkan kita untuk tetap bertahan, berjuang, jadi saksi kebenaran, keadilan di muka bumi ini. Biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji. Tapi jika ia mati, akan berbuah banyak sekali. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sudah menyambut tubuh Kristus dan bersatu dengan Dia. Semoga kami tak akan pernah terpisah dari cinta kasih-Mu. Berkat doa dan teladan para martir-Mu, Beato Dionysius dan Redemptus, dan berani menghadapi segala tantangan demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan serta dan serta. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, kita pergi, kita diurus.